Hai Random People, jumpa lagi dengan gue Dani di Rapot Random People Talk Show. Episode kali ini gue ditemanin sama temen ya kalau dibilang ya. Kan kita seumuran ya. Ngarep ya. Gue ditemanin sama tamu gue hari ini. Namanya Andet ya. Tapi nanti lebih lengkapnya Andet apa kita bisa tanya langsung sama dia. Karena gue juga nggak tahu sampai hari ini namanya agak aneh aja. Andet tuh kayak nama penyanyi ya. Nanti kita mau ngobrol sama Andet tentang apa ya dia tentang Andet nih sekarang kelihatan perempuan banget ya gitu. Tapi ternyata di balik ke perempuan ini dia sebenarnya wanita ya. Oke, selamat datang ya Andet ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik banget. Baik banget ya. Sehat ya. Sehat alhamdulillah. Udah vaksin kedua juga. Udah nambah berat badan belum? Belum nih Pak. Belum ya? Itu tuh masalahnya Pak, susah banget nambah berat badan. Iya. Net, aku tadi kan cuma nyebutin namanya Andet. Ya, tapi tadi waktu pertama sebelum kita tag ini, Andet udah sebutin namanya. Cuma begitu Andet sebutin, aku langsung lupa lagi nah. Kayaknya aku masih coba kasih tahu. Nama lengkapnya siapa? Halo guys, nama aku Andet, tapi orang-orang pada nggak tahu kalau misalnya nama lengkapku tuh Anggra Aldian Gladika. Agak susah ya Pak ya. Anggra Aldian Gladika. Iya. Ada artinya nggak ini? Nggak ada sih, cuman kata ibuku namanya nama orang pemberani gitu dan jarang ada yang pakai. Aku tahu kalau Gladika itu mungkin dari kata gladiator. Iya kan pemberani? Iya nggak? Bukan Pak. Nah iya itu kata ibuku. Gladi sih. Katanya kata dasar dari gladi gitu sih, artinya bersih gitu. Oh, gladi resik. Iya, karena bersih gitu deh. Bersih. Anggra itu nama laki-laki. Iya, sebelumnya tuh ibuku ngasih Andara. Oh, kayak Sultan Andara. Andara gitu. Makanya ada teman-temanku yang manggilnya Ara gitu. Nah, tapi singkat cerita tuh waktu kecil tuh sering sakit gitu, Pak. Jadi udah sempet pakai nama Andara? Iya, pakai nama Andara. Sampai umur? Nggak tahu juga sih, kata ibuku nggak nyebutin juga. Tapi katanya waktu kecil tuh suka sering sakit, terus ganti namanya. Jadi Anggra. Terus di akte namanya apa? Anggra. Oh, waktu itu belum buat akte? Kayaknya belum bikin sih kayaknya, Pak. Jadi belum resmi juga ya? Belum official gitu. namanya? Cuma masih pakai Andara nih, Pak. Kayaknya kan bagus ya. Anggra Andika. Anggra Aldian Gladika. Anggra Aldian Gladika. Memang banyak nama lakinya sih di situ menurut aku. Anggra itu laki, Gladika laki. Iya, Aldian juga laki. Oh iya benar ya, laki semua ya. Tapi memang yang diharapin dulu laki-laki. Laki-laki yang diharapkan. Memang benar yang diharapkan. Iya, aku berenam dan semuanya perempuan. Harapannya Kamu di anak aku keberapa? anak keempat. Oh dulu waktu itu memang diharapkannya anak cowok. Anak cowok. Karena udah 3 perempuan, maunya sih anak cowok ya kayaknya. Terus lahirlah aku, Andara Aldian Gladika. Tapi Andaranya diganti jadi Anggra. Nah, pakai nama cowok lagi. Nama cowok ya. Karena kan nama itu doa ya. Nama itu doa. Nah, kalau doa atau harapannya adalah laki-laki, jangan-jangan dulu waktu kecil jadi laki-laki enggak sih? Atau berharap jadi laki-laki enggak? Aku berharap jadi laki-laki. Enggak pernah berharap. Ya? Cuman lebih style kayak tomboy gitu sih, Pak. Aku lebih hobi temenan sama cowok dulu ya, nggak sekarang. Iya, tapi kan sampai sekarang kalau temenan kan sama cowok juga. Iya, maksudku dulu tuh lebih mostly ke cowok temenannya gitu. Kayak temen-temenku pada main kelereng. Iya, pada main boneka, tapi aku tuh lebih seneng main bola kaki gitu-gitu, terus pakai mainan kelereng gitu. Jarang aku mainan sama cewek gitu. Jadi emang dari kecil itu hobinya bermain sama laki-laki, pokoknya permainan laki-laki lah. Hobi, udah hobi gitu nonton bola tuh sampai dulu ibuku udah nggak bisa ngelarang aku lagi buat nonton bola di stadion tuh. Aku punya baju ofisialnya dulu tuh buat Semen Padang tuh namanya Spartax gitu kan. Aku punya dulu, saking hobinya nonton bola gitu Pak. Sampai ayah aku juga udah nggak ngerti lagi. Terus ayah kamu nggak terlalu suka bola padahal? Suka, cuman ayahku tuh lebih suka nonton daripada bola, main bola. Iya. Kamu kalau main bola main tuh tabrak-tabrakan. Iya Pak, aduh susah deh Pak dibilangin dulu tuh
Pokoknya pengen beli bola aja, sampai pernah sama ayahku ditusuk paku, udah dipecahin, besoknya aku beli lagi pulang sekolah kayak gitu-gitu sih. Tapi karena udah saking bandelnya nggak bisa dilarang, ya udah dibiarin aja. Terus kalau misalnya kayak mau beli baju lebaran nih, adik-adikku tuh pada pusing banget mau mikirin baju lebaran modelan apa karena tahun gini kayak gini, tahun besok udah beda lagi kan. Tapi kalau aku tuh prefer ke baju cowok, kaos, iya, celana panjang. Kalau misalnya pergi sama ibu tuh, kayak ibu udah muak banget. Udah deh, nih uang buat lu, jajan deh terserah gitu. Gue nggak mau nemenin, pusing gitu. Aku tetap kekeh sama pendirianku. Rambut pendek? Rambut pendek tuh, tapi nggak pendek-pendek banget juga sih, segini. Paling panjang tuh sebahu. Tapi kawan-kawan yang dulu waktu main tuh, bisa bedain nggak ini laki apa perempuan waktu itu? Bisa lah. Bisa. Ada apa ciri-cirinya mah ada kalau perempuan juga. Karena baju doang kali ya. Iya. Tapi perlakuannya sama nggak waktu itu sama kawan-kawan waktu tomboy itu waktu kecil sampai kapan? SMA mungkin atau SMP? SMA tuh kayaknya masih ke bawah-bawah Masih ada tomboy-tomboynya. Nah, itu perlakuan anak-anak itu sama kamu dulu, ya pokoknya ya kayak merasa kamu laki-laki aja gitu, main bola atau nyuruh. Nah, waktu SMA tuh udah nggak begitu banget, Pak. Udah nggak terlalu tomboy banget gitu. Udah suka sama K-pop tuh dulu. Udah ngerti yang cantik kayak gimana gitu. Tapi belum mau pakai baju perempuan gitu loh. Jadi sampai SMA masih pakai baju laki? Masih suka. Tapi kalau pergi udah nggak terlalu pakai baju laki dong. Maksudnya udah mulai pakai agak perempuan juga, SMA. Gimana ya? Nggak juga sih, Pak. Aku tuh tomboy tapi nggak tomboy banget gitu loh, Pak. Yang masih batas normal. Cuman aku emang suka pakai kemeja gitu-gitu, kayak pakai baju kaos celana panjang. Jarang banget yang namanya pakai dress atau pakai baju warna-warni, itu paling nggak suka. Paling hitam dongker atau abu-abu gitu-gitu sih. Terus kalau pas SMA tuh udah nggak tomboy banget lagi. Waktu itu aku jadi ketos kebetulan tuh, Pak. Jadi apa? Ketua OSIS. Ketos. Iya. Bukan baru. Oh iya. Enggak, aku pikir keripik itu loh. Cinta soba, ya ampun. Sekali. Kamu kan dulu senangnya tomboy. Iya. Yang dalam perasaan kamu itu waktu kamu jadi orang tomboy itu, Ya. merasa ini normally atau sebenarnya gue nggak normal banget, maksudnya gue nggak terlalu normal gitu untuk ukuran perempuan pakai baju laki gitu, tomboy, atau ya biasa aja gitu? Biasa aja. Tapi yang penting selera aku masih ke cowok kan. Oh tetep selera ke cowok? Ya bapak mikirnya. Sumpah banget. Masa mikirnya enggak lah. Masih normal-normal aja, Pak. Tetap normal, Masih cuma tetap ini ya, normal. enggak, aku ngerasanya gitu, orang yang kayak, nih sorry ya kita cerita, kalau perempuan menjadi tomboy, itu kadang-kadang nggak terlalu negatif. Tapi kalau laki menjadi kewanitaan-wanitaan, itu kan agak negatif ya. Iya. Nah, apakah kamu merasakan hal yang sama waktu itu? Enggak, aku tetap main sama temenku juga. Waktu SMA tuh udah banyak perubahannya sih. Oh. Nah, gitu. Nah, kamu sekolah di mana SMA? SMK 7, SMKI. Oh, SMK 7. Sekolah seni, ya. Jadi, sekolah seni. SMKI, kalau nama dulunya tuh SMKI, Pak. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Oh, nah, masuk di situ, kamu mulai kapan mulai bergeser pandangannya dari mulai agak tomboy menjadi lebih kewanitaan? Bahkan tadi kan kamu bilang udah mulai K-pop kan? Kalau K-pop kan lebih ke ya girly gitu ya. Waktu punya pacar sih kayaknya ya. Udah kerja, punya pacar. Ya gitu sih. Udah mulai berubah penampilan gitu. Oh, jadi karena pacar. Jadi waktu itu pacaran, makanya berubah. Iya, Berarti kalau nggak punya pacar masih sama sampai sekarang? Masih sama kayaknya, nggak ada yang nasehatin gitu. Terus kok waktu itu mau punya pacar? Enggak, maksudnya itu nanya aja gitu. Kan tomboy itu hobi juga. Pacar tuh susah loh. Begitu tomboy punya pacar itu sulit untuk main sama kawan-kawan cowoknya. Iya tahu, Pak. Iya kan bener Iya, kan? waktu aku Soalnya aku juga sekolah. dulu kayak gitu. Aku pacaran 4 hari doang waktu sekolah. Karena ngerasa geli gitu, Pak, diperhatiin. Geli aja gitu. Nggak tahu kenapa kan kayak geli aja diperhatiin. Terus ditanyain udah makan apa belum. Terus dijemput pulang sekolah tuh kayak ngerasa nggak gue Kamu banget. nggak belajar ya standar orang pacaran tuh ya?
Standar pacaran ya. SNI-nya orang pacaran tuh kan ditanya udah makan belum? Iya, waktu itu Jangan kan lupa bobo. baru pertama pacaran, Pak. Oh jadi 4 hari itu kamu Iya, 4 hari. nggak suka ditanya-tanya gitu? Iya, balik nonton, terasa udah risih banget, aneh gitu. Kayaknya kalau pacaran tuh dijemput, mesti ngabarin kau mau Iya. kemana, mau latihan aja mesti ngabarin kayak, it's not me. Oh, enggak. Kayak bukan gue banget gitu. Ah. Jadi ya hari keempat aku putuskan dengan alasan aku nggak boleh pacaran sama orang tuaku, kamu terlalu bawel. Nelpon terus, capek. Padahal mah aslinya kayak ya emang udah males aja gitu loh kayak Merasa terganggu ya waktu itu ya? terganggu, Pak. Terus waktu itu mau diputusin? Mau, tapi dia curhat ke orang kantin sampai jadi omongan deh. Alah, bentukannya kayak gitu doang, so-soan gitu deh, Pak. Iya, Tapi iya. udah sih bodo amat Ini ya kawan namanya sekolah dong perasaan. waktu itu ya? Kan masih satu kantin ya? Kalau udah sekolah lain kan kantinnya udah beda juga. Iya. Gak penting juga. Kok sampai curhat ke kantin? Bukan ini kamar Jauh banget. Ya, takutnya salah kantin dia nggak ngerti. Yang mana Andit katanya. Aduh. Salah bang kantin dia katanya. Tahu lah, tahu dia. Terus Andit kan ketua OSIS waktu itu. Oh, berarti prestasi juga tuh ya ketua OSIS ya? Alhamdulillah. Atau nggak ada saingan waktu itu? Ada lah, Pak. Cuman kayak aku emang hobi anaknya suka adaptasi, suka bergaul gitu. Kan waktu itu lewat voting Supel ya siswa. kamu orangnya kelihatan ya? Supel, seneng bergaul, pokoknya sama orang ini rame lah orangnya. Rame. Terus kamu sekolah karawitan tuh tujuannya apa? Dulu pas SMP tuh aku seneng banget lihat Sule, Pak. Sule? Iya, Sule tuh kan dulu tuh lagi zaman-zamannya Opera Van Java gitu. Kayaknya si Sule tuh serba bisa gitu. Terus kata kakakku, si Sule ini satu sekolah dulu sama temennya. Tapi temennya ini di Padang. Sule di SMK 10 Bandung, ada di Bandung juga SMK. Oh sama ini. sekolahnya model karawitin juga? Nah, itu. Jadi aku udah dari SMP mau bilang aku pengen pokoknya sekolah di situ. Gitu. Jadi pas masuk di situ ya karena memang hobi. Aku hobi dengerin musik, hobi teater, pokoknya gitu-gitu deh, Pak. Nari. Kamu memang juga. ada darah seni gitu ya? Ayah ibuku kayaknya. Oh ayah. Ayahku dulu tuh ada band gitu deh, Pak. Dulunya waktu masih bujang. Terkenal dong kalau gitu. Kan ada band. Beda lagi, Pak. Aduh. Kayak ada Punya band lah ya? punya Oh, band. iya, Salah sebut. Salah gitu. Oh iya, ikutan band. Anak band lah ya? Anak band, Pak. Anak band. Iya, Kalau tapi ibu? kalau ibuku dulu suka nyanyi-nyanyi ke kafe-kafe gitu waktu masih seumuran aku. Oh berarti memang darahnya kental ya? Berarti dari ibu? Darahnya kental. Salah ya? Darahnya kental menyakitan. Ya, darah seninya kental ya. Ya, darah seninya kental ya. Aduh. Jadi mengalir dari kedua orang tua, turunlah ke Andet ya. Gitu, Pak. Sehingga Andet punya darah seni mau ikut karawitan. Iya. Di sana itu sekolahnya khusus karawitan apa ada yang lain gitu? Nah, itu SMK itu dulu namanya Pak, sekarang kan udah berubah jadi SMK 7. Jurusannya udah banyak, nggak cuma karawitan aja gitu. Ada teater, ada tari. Enggak, waktu Andet dulu jurusan apa? Teater, Pak. Oh teater. Oh. Apa memang seneng teater juga? Atau dapatnya kecemplungnya di situ? Enggak. Dulu pas awal masuk tuh udah tekad banget pengen karawitan pokoknya. Udah pengen karawitan, tapi ternyata pas masuk itu guru teater kayaknya ketua jurusannya itu ngerayu pinter banget, Pak. Enak banget cara ngerayunya Iya, gitu. iya, Sampai iya. aku tertarik buat masuk ke teater gitu sih. Terus kalau sekolah teater gitu, kalau awal tuh sekolah seni, cita-cita jadi apa sih dulu kalau mau bisa karawitan? Apa mau jadi kayak Sule juga? Enggak. Pengen jadi buka sanggar gitu sih kalau aku dulu pengennya. Buka sanggar, terus karena aku lihat guru-guruku selain buka sanggar, terus buka pelaminan kayak wedding organizer juga gitu. Nah kamu kan udah sekolah di sana, sekolah seni. Nah sekarang kamu sendiri kayaknya kalau dilihat kan sekarang nggak bekerja di bidang seni. Iya, betul. Iya. Tadinya harusnya masuknya kuliah seni kan, Pak. Mau masuk ISI Yogyakarta, tapi terkendala di izin orang tua sih. Nggak boleh. Nggak boleh. Kan anaknya ada 6, lepas 1 kan nggak apa-apa. Iya. Nggak boleh. Pas aku minta di Padang Panjang juga nggak dibolehin. Oke, Padang-Padang juga nggak jauh deket. Padang Panjang Nggak dekat boleh kan, juga. nggak boleh juga. Terus kata ibuku,
pokoknya nggak boleh lanjut kuliah seni. Terus aku bilang pengen masuk ke Bung Hatta juga kan, tapi disuruh pakai biaya sendiri. I don't have money. Biaya sendiri. Nggak dianggap Iya. anak apa tas? Kok gitu amat Ya kan? gitu. Enggak maksudnya kalau misalnya mau kuliah swasta tuh ya kamu harus harus cukupin usaha, uang diri usaha, sendiri gitu usaha. loh. Paling enggak kamu kalau mau masuk sini ya UNP lah, negeri gitu. Tapi ya gitu sih Pak. Ternyata pas udah kerja niatnya mau ngumpulin uang buat kuliah ternyata keenakan kerja. Iya, udah enak kerja malah males Males kuliah. kuliah. Ya, banyak aku lihat begitu sih rata-rata ya. Karena memang kerja sama kuliah itu capek kayaknya ya. Capek lah Pak, kerja doang kan capek juga tuh, apalagi Iya. mesti mikirin tugas lagi segala macam. Tapi kalau misalnya nanti ada rezekinya dan ada waktu luang juga, insya Allah sih Pak. Kamu expertnya di bidang apa sih? Kalau seni itu nyanyi atau semuanya bisa semua, tapi mungkin nggak terlalu ada yang kamu fokusin gitu. Kamu bisanya apa? Enggak expert banget juga sih Pak, cuman Ya, oke, yang kira-kira menonjol lah buat kamu. kayaknya nyanyi sih. Nyanyi? kayaknya. Iya. Nah, terus kalau kamu bisa nyanyi, tadi bisa teater, Iya. terus apa yang kamu lakukan dengan yang seni-seni yang tadi kamu Nah punya itu yang sih tadi? waktu di teater tuh nggak cuma belajar teater Pak, jadi belajar MC, terus public speaking, belajar make up, jadi berguna sih ilmu-ilmu yang kayak gitu tuh. Misalnya kalau ada event-event gitu dan orang-orang butuh, mereka ada kemungkinan buat nyari aku gitu. Nah itu referensinya dari guruku, misalnya kayak anakku ada lo yang bisa kayak Iya, gini, nah iya. itu Andet gitu. Jadi kan bisa sekalian ada cuannya di situ loh, Pak, uang lagi gitu. Nah, tapi sekarang kan nggak dipakai tuh sama kamu. Kepake sih. Oh, masih? Masih. Nah, kamu masih ada kegiatan kan Masih sekarang ada, kamu masih kan ada. Kerjanya beauty advisor ya, Iya, beauty sebagai advisor. BA kan. Iya. Nah, itu kan pekerjaannya bukan ya seni juga sih, tapi nggak sesuai yang seperti tadi kamu bicara di sekolah karawitan tadi. Iya itu gimana ya kalau misalnya yang sekarang kayak MC terus nyanyi itu kayak ketika aku ada waktu luang aja sih Pak. Kayak misalnya hari ini lagi nggak padat-padat banget, misalnya ada tawaran buat nyanyi di sini, ya udah ayo gitu. Oh, Anda bisa nggak MC tanggal segini, tapi ngomongnya kalau MC sih biasanya dari jauh-jauh hari gitu, biar aku ngambil 2 tahun gitu ya. kelamaan Pak, kelamaan keprobasi nggak sih itu eventnya? Ya, hiperbola itu. Nah itu sih Pak, biar nanti jadwalnya bisa disesuaikan juga. Tapi kalau misalnya padat banget ke situ juga enggak, maksudnya saya sekali-sekali. Tetap pokoknya prioritas pekerjaan. Prioritas seperti Nah sekarang kamu kan looks jadi wanita nih, ya. Jadi tampilan kan jadi perempuan. Nah, kamu pernah nggak kelas balik berpikir kok gue dulu kayak laki gitu Iya, ya? Pak. Pernah, bukan menyesal sih sebenarnya, pernah mikir kok gue dulu nggak mau ya pakai begini nih kayak look yang sekarang, pakai dress, terus pakai apa namanya sneaker ya? Iya, Ya, sneaker. lah ya kan lebih kelihatan perempuan ya, perempuan muda lah gitu Iya. ya. Nah, pernah nggak kamu berpikir dulu, membayangkan zaman dulu kadang-kadang bertolak belakang nggak dengan sisi lu yang sekarang itu? Bertolak belakang banget. Sampai kalau misalnya aku main ke sekolah tuh, terus reunian gitu ya, Pak, ketemu sama teman-teman seangkatan, pasti mereka bakal mikir kayak, ini beneran Andet, lu beda banget, Iya, gitu. Kok baju, kok mau sih pakai baju yang kayak Iya, gini? nah, iya. Gitu. Dihasut sama siapa? Kerasukan apa? Pasti kayak gitu-gitu sih, udah banyak sempat kerasukan? Gitu. Enggak, Pak. Gusti. Ya kali. Kalau dapet wangsit bisa. Terus jadi laki jadi perempuan gitu. Enggak, Pak. Wangsit. Ini wangsit ya. Pak, aku receh banget Pak, maaf. Tapi lebih ke menyesal sih Pak, nggak ada momen yang bisa diabadikan. Maksudnya nggak ada momen yang bisa dibagikan ke orang-orang gitu. Kayak gue dulu kayak gini loh. Karena malu banget dulu tuh, masa kayak gitu sih. Iya. Bisa pernah nggak kalau ada orang nampilkan misalnya kumpul-kumpul keluarga nih, ini foto ini Andet nih. Terus ada ya. Menyesal nggak ngeliat ya Allah kok gue gitu Iya, ya. tapi sekarang tuh sampai dulu ya Pak, kalau misal aku pengen beli baju perempuan tuh, ibu aku yang paling, mau beli ini gitu. Ada uang nggak? Ntar dikasih uang gitu. Kalau misalnya mau beli baju perempuan, Iya. tapi kalau misalnya lu mau Baju beli laki, baju enggak. laki,
terserah lu mau pakai uang siapa Iya, bodo iya, amat, iya. gue nggak mau bayarin kayak gitu kalau ibu aku. Nah dulu tuh banyak tuh foto-foto waktu kakak aku nikahan yang dulu banget tuh kan, emang kayak anak siapa sih bang? Nggak suka aku lihat foto-fotoku zaman dulu tuh, nggak suka pokoknya. Oh, jadi sekarang nggak pernah diupload tuh ya? Nggak mau, Facebook nggak aku mau aja ya? udah gua hapus pak. Facebook tuh Ada sebagai foto laki gudang ya? aib kayaknya. Oh, dulu waktu itu masih pakai baju laki ya? Masih jelek banget. Udah deh pak, males Oke. banget. Sekarang tadi karena pacar ya berarti tadi ya? Iya. Apa namanya berubahnya ya? Habis itu kan cuma pacaran 4 hari, terus berubah lagi nggak waktu itu? Pas pacaran 4 hari itu belum berubah nih pak, belum berubah tapi jadi. udah ada niat. Enggak, Maksudnya belum. ada nih? Belum. Aku pas lulus sekolah, pas udah kerja, punya pacar, terus udah ada keinginan berubah buat jadi Ada nggak ini? Maksudnya kayak semacam mantik atau kayak trigger? Gua mau pakaiannya kayak cewek. Ada nggak kira-kira? Ada, aku Apa ke-trigger sama circle-nya dia tuh pak. Ya kebetulan cosplayer, jadi dia deket sama cewek-cewek yang di Jepangan gitu, yang notabene-nya pada cute kan, kawaii gitu lah. Nah aku ke-trigger tuh, masa dia punya pacar yang kalau diajak ke sini malu-malu. Ini pacarnya udah pacaran dulu? Udah sama pacaran. cosplayer ini? Udah. Setelah lulus SMA ya? Iya udah setelah udah kerja juga. Nah ke-triggernya gara-gara itu Itu waktu cewek-cewek pacaran masih pakai baju laki? masih doyan pak. Masih doyan? Takut nggak ketuker tuh? Mana laki mana perempuannya? Tapi rambut aku udah panjang Oh, udah waktu itu. panjang. Rambut aku udah panjang waktu itu. Kumis sudah dicukur. Jenggot sih pak. udah cukup. Iya. Nah ya itu sih pak. Abis itu berubahlah, mulai belajar. Pas aku kerja ada dulu di satu perusahaan juga. Itu udah pakai make up, tapi nggak yang bagus-bagus banget gitu loh pak. Make upnya ya ala kadarnya gitu, kayak pakai pelembab doang, terus pakai lip, gitu sih. Tapi pas udah pacaran sama dia, aku jadi belajar pakai eyeshadow kayak gimana, terus pakai maskara, pakai blush on, terus lip tint juga. Pakai skincare juga pak, biar nggak buluk-buluk banget ya pak ya. Iya. Nah udah deh gitu, berubah dari situ, terus berubah dari penampilan outfitnya juga, udah deh gitu. Makanya kayak ini Bumi Langit ya, begitu tomboy berubah jadi perempuan terus kayak cewek banget gitu loh. Cewek yang manis gitu ya. Iya. Iya nggak? Kayak gitu-gitu sih sebutannya, ya cute girl lah gitu Iya. Atau kamu merasanya dulu karena punya pacar cosplayer, dia deket sama cewek-cewek juga, mungkin kamu ya sekali agak ngeri nggak kalau maksudnya cowoknya bakal pindah ke cewek-cewek itu? Ngeri lah pak. Namanya juga pacar sendiri, makanya aku ke-trigger kan. Aku pengen juga pokoknya kayak circle-nya dia gitu, yang kalau misalnya dia ajakin aku nanti mau ngumpul ini, mau ikut, enggak, dia nggak malu lah pak, paling enggak bawa aku gitu. Iya, kalau dibawa kondangan nggak malu-maluin lah ya. Iya. Gitu. Walaupun nggak dibawa juga. Nah, kamu pacaran sama cosplayer? Iya. Cosplayer tuh yang pakai baju-baju Jepang-Jepang itu ya, anime itu ya? Iya bener ya? Iya. Ada di sini ya? Ada pak. Ada dulu, malah sebelum pandemi itu terus-terusan kan ada tuh acara Bung Kasai di UNP, di UNAN, Politeknik, di Bung Hatta juga ada kan. Bung Kasai itu apa ya? Acara Jepangan gitu kayaknya. Oh, acara Jepangan. Budaya Jadi, Jepang gitu. Budaya Jepang, ada makanan Jepang itu juga semua. Ada makanan Jepang. Jadi kayak pameran festival Jepang. Festival Jepang gitu. Tahu Tacep? Tahu lah pak. Kayak festival jajanan Bango. Ya kayak gitu sih pak. Ada cosplaynya juga, terus ada pameran makanan Jepang, kostum-kostum Jepang gitu tuh, kayak drama Jepang. Pokoknya banyak sih pak kayak gitu. Kamu ikut juga di situ? Dulu belum. Oh, kamu gak ikut? Nggak Pacar kamu itu yang ikut? Ketemu di mana sama pacar kamu kok tiba? Kok dia senang begituan? Abangnya temanku. Oh, abangnya temen kamu. Iya. Oh, masih kawanan sama temennya? Masih lah. Oh, masih. Sebelum pacaran sama dia kan aku udah temenan juga sama teman aku itu. Itu kalau pakai baju begitu ya, tuh apa sih kepuasannya pakai baju begitu? Nggak tahu ya pak ya. Mungkin mereka karena hobi, mereka bikin kostum sendiri loh pak. Bikin kostum sendiri, terus mereka pamerin, terus nanti dijual lagi ke orang gitu. Gitu sih. Nggak tahu juga aku. Nah, kan kalau kamu sekarang udah nggak lagi sama dia, dan berarti udah nggak hubungan lagi sama cosplayan? Nggak ada. Nggak ya. Nah sekarang kegiatan kamu apa? Ya kerja sih pak, paling kerja. Terus kalau misalnya ada panggilan buat nyanyi atau MC gitu.
atau ada project dance gitu. Gitu sih Pak buat ngisi. Kamu jadi BA itu awalnya kenapa ya? Maksudnya kan nyari kerja itu banyak ya, banyak lah. Terus kenapa waktu itu ke BA kan? Sementara kamu sendiri baru menjadi perempuan setelah berpacaran gitu loh. Nah itu tuh Pak, pas aku belajar make up, pas mau belajar jadi wanita yang feminim, yang lucu gitu, aku pakainya nggak apa-apa ya nyebut brand ya. Nggak apa-apa. Nah aku pakai Emina kan, aku lihat-liatin Emina tuh ada yang namanya Emina Girl Gang. Ambasador waktu itu. Mereka tuh pada lucu-lucu banget, pinky-pinky gitu kan. Jadi aku tuh senang lihat mereka, terus belajar makeupnya juga. Nah kebetulan waktu itu ada open recruitment di sini, jadi Emina Girl. Terus aku lihat seragamnya lucu, kayak seragam sekolah Jepang juga, gitu. iya. Nah aku jadi mikir kayak lucu deh kayaknya kalau misalnya gue kerja di situ gitu. Jadi coba. Lolos Lolos sampai sekarang? Iya, gara-gara seragam bener. Oh, gara-gara seragam Gara-gara aja? seragam. Oh, dulu kalau seragam SMA nggak kerja berarti. Iya. Enggak, tadinya kan nggak ada kepikiran buat jadi beauty advisor. Nah, kebetulan Emina tuh lucu gitu. Sekarang kamu senang jadi beauty advisor? Senang banget. Seneng. Selama kamu kerja gitu jadi beauty advisor, ada pengalaman nggak yang menarik buat kamu? Nggak menarik-menarik banget juga sih ya Pak ya. Datar sih, monoton kayak biasa-biasa aja. Maksudnya ketemu sama customer. Tapi ya di Emina nih enaknya customer tuh anak sekolahan yang bisa kita jadiin teman gitu. Jadi memperluas circle sih kalau aku. Nggak pernah dapet pacar dari kerjaan? Maksudnya kadang-kadang kan ceweknya nanyain kosmetik, cowoknya dapet sama kamu gitu. Nggak ada. Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Ada dulu pernah cerita nih, jadi dia BA, dia pegang ke tangan customer yang cowok waktu dia nunjuk-nunjukin, terus akhirnya berantem dia. Kenapa Pak? Cemburu ceweknya yang mau cowoknya itu. Lagi kenapa di tangannya si cowok? Emang cowoknya yang mau Soalnya di pakai? pipi nggak boleh. Cemburu nggak boleh juga, kan nggak boleh. Oh iya ya. Ya. Segala marah sih kan butuh ya. Iya, kalau kamu punya pacar kan marah juga. Kalau dulu ya, ini menurut aku ya, tapi memang agak nggak tahu bahasnya apa enggak. Tapi BA itu tanda kutip agak sombong-sombong nggak sih, Dek? Kalau sombong itu tuh mungkin pribadi orangnya kali ya Pak ya. Nggak bisa mukul ratain juga kalau misalnya beauty advisor tuh pada sombong-sombong. Tapi sama sih kayak misalnya kita di suatu tempat nih pasti ada dari sekian banyak orang pasti ada yang beda, sikapnya, attitude-nya gitu tuh. Mungkin Bapak ketemu sama yang nggak enakinnya mungkin ya. Tapi kalau selama aku bekerja sih, alhamdulillah teman-temanku pada baik-baik semua sama sih. aja ya, nggak ngerasa lebih ya. Kalau dulu itu agak zaman dulu udah agak lama sih. Ya karena dia mungkin cantik ya. Iya. Tapi kalau sekarang mungkin nggak semua cantik juga mungkin. Jadi apalagi mau disombongin gitu kan. Kalau dulu emang cantik-cantik ya. Kalau sekarang emang cantik-cantik nggak, Bi? Cantik lah, buktinya aja aku. Masih. Pede banget. Nggak canda. Iya. Nah, kamu nggak pernah ini, Tandet, menyesal, Tandet, jadi dulu punya banyak talenta di bidang seni, ada bisa nyanyi. Tapi kamu nyanyi bener bisa apa enggak sih? Bisa kalau Tadi menurut kita aku bisa. tadi kita ngomong bisa nyanyi, ternyata nggak bisa nyanyi. Bisa. Boleh nggak nyanyi? Boleh, mau nyanyi apa Pak? Nyanyi lagu, ya kamu enak aja lah. Eminem. Jangan Pak. Iya. Gak bisa. Oh, lagu ini aja, lagu Korea. Gimana tuh ya? Yang mana ya? Iya. Yang banyak tahu aja kali ya Pak ya. Iya. Boleh deh. Iya. Ih malu. Enggak Kok lah. mas disuruh banget jadi malu ya? Nadine aja Pak, Nadine aja bagus Nadine. Oke, yang mana? Yang mana? Ini. Tahu. Boleh tahu? Yang mana aja lah, udahlah. Nanti lagu lah. Mulai nih. Ya. Mulai. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bun, hidup berjalan seperti bajingan, seperti landak yang tak punya teman. Ia menggonggong bak suara hujan, dan kau pangeranku mengambil peran. Atau
Atau langsung rap aja kali ya? Ya boleh. Udah cukup juga sih. Ya, aku percaya udah bagus, bener. Oke. Bagus banget. Terus kamu kok nggak ini sih, Net? Apa Pak? Kan bisa nyanyi bagus gitu. Maksud aku nggak dikembangin gitu loh, Net. Ya, maksudnya nggak sekedar hobi gitu. Maksudnya mungkin ikut apa namanya stand up comedy itu. Salah. Maksudnya Indonesian Idol lah. Ya, Gak bisa bintan. enggak, Dodit aja kan bisa nyanyi juga dulu stand up comedy. Iya kan? Iya, kenapa sih? Bagus loh, bener aja. Kenapa Ikut Master Chef gitu ya Pak? Ya, Master Chef ya. Digadang duit lah paling enggak. Digadang gitu. Kenapa, Net? Enggak ini, Net. Enggak ini kan kamu masih umur berapa sekarang, Net? 21 Pak. 21 kan? Mau jalan 22 bentar lagi. Kenapa kamu nggak ikut lomba-lomba yang sifatnya bisa mengembangkan bakat kamu gitu loh? Gak tahu siapa, kalau misalnya dibilang demam panggung, aku nggak demam panggung. Iya. Tapi ketika aku ngelihat lawanku gitu, aku jadi kayak Nggak pede? ya takut, Minder gitu. gitu. Gitu sih Pak. Tapi menurut aku bagus deh suaranya. Bagus ya? Bagus banget. Bagus. Nah, karena 21 tahun tuh umur yang masih muda loh untuk mencoba sesuatu yang baru. Maksudnya itu bukan usia yang belum tua gitu loh. Kalau kamu untuk mencoba sesuatu yang baru dibandingkan kamu nanti semakin berumur, begitu mau balik tuh udah nggak bisa lagi. Jadi misalnya umur udah menikah lah misalnya, itu mau kembali ke situ udah nggak bisa kamu dapat. Nah, nggak ada tuh terpikir sama kamu tuh usia 21 punya suara bagus, itu coba sesuatu yang sesuai dengan seni yang kamu bisa lah. Mungkin itu adalah kemampuan yang orang nggak semua dapet gitu loh. Iya, belajar aja nggak bisa kok, gitu. Itu sih Pak, kalau misalnya mau terjun ke bidang situ, kayaknya kalau buat lomba-lomba gitu, aku masih kayak takut gitu loh. Ngerasa insecure di sekian banyaknya orang. Terus kalau mau yang nyanyi-nyanyi kayak gitu, paling kayak ada panggilan di kafe-kafe gitu aja sih. Biar Atau ini di YouTube tuh kan ada yang apa namanya itu? Cover. Oh, cover. Butuh banyak kru buat itu. Ada tuh satu. Bisa nge-crew. Siap. Iya. Kami siap. Kita buatin channel aja di sini Pak. Kita buatin. Oke, bisa ya next project Bisa. kayaknya. Karena suaranya bagus gitu loh. Review baju. Review baju bisa ya. Review baju lah. Oke, sekarang Andet udah kerja, ya punya bidang seni, tapi Andet masih belum ketemu. Nah, kira-kira Andet nih, apakah ini jalan hidup Andet nih? Dalam artian, ya udahlah gue kerja aja, ya udah seni hanya untuk sekedar melengkapi aja hidup buat sampingan. Nah, Andet sendiri punya nggak sih sesuatu yang masih Andet pengen raih gitu loh? Ini agak serius nih jawabannya. Ya, pengen lebih dari ini sih Pak. Iya. Kayaknya. Makanya kalau di kerjaan tuh aku pengen lebih baik daripada orang lain gitu. Kayak kalau misalnya ada, kan kalau di perusahaan aku tuh terus ada rekrut dari anggota-anggotanya buat naik gitu. Nah aku pengennya aku harus lebih unggul daripada orang lain gitu. Jadi biar nanti kedepannya karirnya juga bisa naik kayak gitu sih Pak. Itu harapannya ya? Iya, harapannya. Sampai terus naik. Iya, jadi terus. nggak selamanya juga kan pengen jadi beauty advisor stuck di situ aja. Pasti pengen lebih, pengen naik gitu, kayak gitu. Harus ada peningkatan lah. Harus ya? ada peningkatan. Oke, kalau itu kerja, tadi kuliah enggak ya berarti ya? Ya belum kepikir ya? belum kepikiran. Terus kalau terakhir nih aku tanya, kalau usia 21 berarti sekarang punya pacar nggak? Nggak punya. Enggak. Nggak punya Pak. Udah berapa lama nggak punya pacar? Setahun kayaknya. Pas tahun. Memang lagi nggak punya pacar, lagi nggak cari pacar, atau nggak ada? Tapi lagi komitmen sama orang. Tapi judulnya nggak pacaran. Kalau orang sebutnya tuh komitmen gitu ya Pak ya. Tapi Ntar dulu, kita bedain nih antara komitmen, pacaran, sama nggak pacaran. gimana ya? Ya maksudnya ya deket-deket kayak gitu aja Pak. Yang ngabarin terus. Nggak rugi tuh kalau nggak pacaran tuh, berkomitmen doang. Malah aku ngerasa kalau pacaran yang lebih rugi. Oh, lebih rugi ya?
karena dibatas-batasin terus, mau kesini nggak bisa, mau ngumpul sama orang ini nggak bisa gitu. Kalau misalnya ya dia nggak pacarku, aku punya alasan kenapa mesti larang-larang, kamu siapa kayak gitu. Terus dia juga boleh dong suka-suka dia. Boleh, terserah dia. Bebas dia. Bebas. Tapi kalau kita perlu dia mau temenin gitu ya. Iya. Tergantung juga ya. Tergantung juga sih. Pas nggak posisinya dia lagi mau nemenin yang sebelah sana apa yang sebelah sini gitu ya? Iya dong, kan kok nggak ada ikatan. Ini nggak bisa dibilang komitmen juga sih ya Pak, tapi kayaknya dia deketnya kayak gitu aja sih. Misalnya kayak aku lagi pengen keluar, mau ikut nggak gitu? Ya udah ayo gitu. Kamu Sering punya- jalan sih. punya aplikasi pencarian jodoh. Nggak pernah, sumpah nggak pernah Nggak main boleh. itu. Nggak pernah, nggak kepikiran aja. Karena kok bisa sih orang chattingan enak banget gitu sama stranger. Enggak ya? Nggak kepikiran buat punya dating app. Coba ya. Coba ya, aku nggak bisa ngobrol sama stranger gitu. Oke. Kalau kamu mau nikah umur berapa? Nikah Hah? 25 kayaknya. Oh 25 ya. Berarti 4 tahun lagi ya. Ya 4 tahun lagi. Ngumpulin modal ya Pak, sama jodohnya. Udah dikumpulin. Jodohnya dikumpulin ya. Di ini dulu. Satu, diurut-urut yang mana ya. Mana yang paling bagus tuh yang dipakai ya. Disombong banget ya Pak. Ya, tapi udah mulai bisa sombong lah sekarang. Kenapa gitu Pak? Ya kan udah lebih menarik Wah, dibandingkan dulu. Coba kalau casingnya masih yang lama. Ya kan? Nggak upgrade gitu. Nggak upgrade kan? Ya kita kan sekarang udah ganti casing walaupun Iya. isinya masih prosesor yang sama. Oke Andet ya, menarik ya obrolannya ya, asik juga ya. Ternyata di balik Andet yang perempuan banget, ternyata dulu pernah pernah jadi laki-laki ya. Enggak Pak, tomboy aja Pak. Tomboy aja. Serem banget. Pernah jadi laki-laki. pernah jadi ini ya, penggemar sepak bola ya. Pernah. Pernah ngejar-ngejar ini juga nggak? Minta foto sama pemain bola? Enggak. Enggak ya, cuma nonton fanatik nonton bola. Sampai sekarang masih nonton bola? Enggak. Oh udah nggak ya? Nggak ada. Oh udah mulai berubah ya? Udah mulai Oh, berubah. Ya, berarti bagus lah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Makasih Andet ya. Makasih, Pak. Iya. Oke, Random People ya. Demikian tadi cerita sama Andet ya. Kisah dari dia mulai masih tomboy sampai dengan sekarang jadi perempuan banget, penggemar K-pop juga ya. K-pop. Tadi kita nggak bahas K-popnya ya, nggak apa-apa ya. Soalnya aku nggak ngerti K-pop Enggak soalnya. apa-apa Pak. Ya, mudah-mudahan ini berguna buat teman-teman yang dengerin ya. Mudah-mudahan asik juga buat teman-teman dengerin. Ya, jadi nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya karena selalu ada cerita di setiap orang biasa. Salam Random People.